Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Pramita Widyasari. Saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan tugas pokok saya sebagai seorang dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran sesuai bidang keilmuan saya di Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu. Saya mengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer merupakan salah satu mata kuliah dasar yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi S1 Informatika pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS dengan kode mata kuliah yaitu 5522109KA. Mata kuliah ini memberikan dasar konsep dan praktis tentang interaksi manusia dan komputer, model interaksi, perancangan dan implementasi antarmuka manusia dan komputer, serta penggunaan tools untuk pengembangan software interface manusia dan komputer. Sesuai dengan RPS, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer memiliki 2 capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Capaian pembelajaran lulusan terdapat 4 unsur yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Yang pertama, mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep dasar keterkaitan aspek manusia dan komputer yang dapat mempengaruhi perancangan dan pengembangan sistem interaktif. Kedua, mahasiswa memiliki pemahaman tentang proses desain interaksi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan konsep interaksi manusia dan komputer dalam pengembangan antarmuka pengguna. Adapun masalah teknis perkuliahan, pada pertemuan pertama, di sini akan dijelaskan mengenai kontrak perkuliahan. Pada kontrak perkuliahan ini akan disepakati oleh mahasiswa dan dosen tentang hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama perkuliahan. Selain itu, pada kontrak perkuliahan akan dijabarkan mengenai referensi-referensi apa saja yang akan digunakan selama perkuliahan. Kemudian akan dibuatkan grup WhatsApp oleh perwakilan kelas, di mana grup WhatsApp ini digunakan untuk mempermudah koordinasi selama 1 semester. Di dalam kontrak perkuliahan akan dijabarkan metode perkuliahan yang akan digunakan. Metode perkuliahan yang digunakan adalah sesuai dengan kebutuhan pada saat kuliah berlangsung, apakah secara tatap muka ataupun secara daring. Adapun metode yang digunakan adalah metode presentasi atau ceramah, kemudian diikuti dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk absensi, sistem absensi kita menggunakan 2 absensi. Yang pertama, absensi secara online, dan yang kedua adalah absensi secara offline. Absensi secara online yaitu mahasiswa akan masuk ke dalam akun Siakat masing-masing, kemudian melakukan tanda tangan secara online. Dan absensi secara offline, mahasiswa akan menandatangani
langsung lembar kehadiran. Selanjutnya, masalah penilaian. Untuk penilaian ada beberapa unsur penilaian. Yang pertama adalah unsur sikap. Untuk unsur sikap, ada dua hal yang akan dinilai, yaitu absensi dan keaktifan mahasiswa saat perkuliahan berlangsung. Penilaian sikap memiliki bobot 20% dari total penilaian. Berikutnya adalah unsur penilaian tugas. Untuk unsur penilaian tugas, dibagi menjadi dua penilaian, yaitu penilaian tugas secara mandiri dan tugas secara struktur. Masing-masing memiliki bobot sebesar 15%, sehingga total untuk unsur penilaian tugas ini adalah sebesar 30%. Berikutnya adalah penilaian kompetensi. Untuk penilaian kompetensi terbagi menjadi dua, yaitu tengah semester atau UTS dan kompetensi akhir semester atau UAS. Untuk penilaian kompetensi tengah semester, mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini diperoleh dari kuis menggunakan aplikasi Google Classroom. Sehingga setelah menjawab kuis, mahasiswa akan langsung dapat melihat skor mereka masing-masing. Bobot penilaian kompetensi tengah semester adalah sebesar 25%. Selanjutnya adalah kompetensi akhir semester. Untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, kompetensi akhir semester atau UAS adalah dengan studi kasus, yaitu mahasiswa membuat antarmuka sederhana sesuai dengan studi kasus yang telah mereka pilih. Jadi pada saat ujian, mahasiswa akan mempresentasikan antarmuka sederhana yang telah mereka buat. Unsur yang dinilai adalah PowerPoint-nya atau presentasinya dan juga aplikasinya. Bobot penilaian kompetensi akhir semester ini adalah sebesar 25%. Adapun rentan penilaian yang digunakan adalah rentan penilaian A hingga E. Dan nilai-nilai akhir atau final akan diinput dan diupload di Sistem Informasi atau SIAKAT Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu, sehingga mahasiswa akan mudah dalam mengakses hasil penilaian mereka. Selanjutnya adalah perangkat pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran yang digunakan adalah sesuai dengan kebutuhan pada saat perkuliahan. Apabila tatap muka berlangsung secara luring, maka perangkat yang digunakan adalah proyektor, papan tulis, dan software berbasis GUI seperti VB dan juga Delphi yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam membuat antarmuka. Apabila tatap muka dilakukan secara daring, maka digunakan Zoom, Google Meet untuk pertemuan, dan SIAKAT untuk mengupload materi perkuliahan, serta Google Classroom untuk tugas-tugas dan kuis. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan diwajibkan untuk mengisi lembar acara perkuliahan, di mana pada lembar ini akan diisi oleh salah satu perwakilan dari mahasiswa mengenai materi apa saja yang telah disampaikan oleh dosen pada hari itu, dan juga pemberian tugas apa saja yang diberikan oleh dosen. Kemudian akan direkap sehingga bisa dijadikan sebagai monitoring. Apakah tugas yang diberikan sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan pada RPS? Setelah mengisi lembar acara perkuliahan, lembar tersebut akan diserahkan kepada jurusan untuk disimpan.
Lembar berita acara perkuliahan tersebut ditujukan untuk melakukan monitoring secara berkala pada proses perkuliahan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan salah satu contoh RPS pada pertemuan yang keempat. Kemampuan akhir yang diharapkan atau subjek PMK yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aspek komputer dalam interaksi manusia dan komputer. Materinya adalah pengertian komputer, komponen komputer, cara kerja komputer, dan jenis-jenis perangkat input dan output. Metode yang digunakan apabila secara luring, maka akan menggunakan metode presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Apabila secara daring, maka materi akan diunggah ke dalam SIAKAD, perkuliahan menggunakan Zoom, dan Google Classroom digunakan untuk tugas atau kuis. Waktunya adalah 2 kali 50 menit. Teknik penilaiannya adalah review materi pada pertemuan tersebut, dan indikatornya adalah kemampuan pemahaman mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek komputer. Bobot penilaiannya adalah sebesar 5%. Demikian mengenai paparan secara umum mata kuliah yang saya ampu, kemudian teknis pelaksanaan, dan penilaian terhadap capaian yang diharapkan. Selanjutnya, akan saya tampilkan video pembelajaran bersama mahasiswa. Baik, di pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mengenai faktor komputer ya. Sebelumnya, bahwa kita ketahui dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer ada 3 komponen utama dalam membangun sebuah interaksi manusia dan komputer, yaitu apa aja? Masih ingat? Yang pertama itu adalah faktor manusia, kemudian faktor komputer, dan yaitu faktor interaksinya ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai faktor komputernya. Nah, misalkan seorang user, ya, kita seorang user melakukan interaksi terhadap komputer. Nah, kita mau melakukan, misalkan saya ingin melakukan penjumlahan atau pembagian di dalam Excel misalkan ya. Nah, berarti kira-kira bagaimana alur kerjanya? Gitu. Yang pertama, ketika kita mau menginputkan sebuah angka begitu ya, berarti kita melakukan input terhadap apa? Alatnya, yaitu keyboard ya, melakukan input terhadap keyboard. Misalkan kita mau melakukan 98 tambah 98 begitu ya. Nah, berarti input keyboard lah itu yang bekerja. Nah, kemudian masuk ke dalam proses yang namanya CPU ya. Nah, CPU itu ada 2 proses, yaitu prosesor dan juga memori ya, atau penyimpanan. Nah, prosesor sendiri itu dia terbagi menjadi 2, yaitu control unit dan juga ALU. Nah, apa bedanya control unit dengan ALU? Nah, kalau control unit berarti dia yang mengkontrol, tugasnya adalah mengkontrol semua hardware yang terpasang dalam komputer itu. Jadi semua alat-alat yang terpasang dalam perangkat komputer itu, misalkan dia berupa inputan, alat outputan, kemudian hard disk, semuanya yang terpasang dalam alat hardware itu. Nah, dia di control unit prosesor. Jadi prosesor itu bertugasnya juga mengkontrol semua perangkat yang terpasang. Nah, kemudian ALU adalah Arithmetical Logic Unit. Nah, berarti dia tugasnya yang memproses aritmatika dan juga
logika ya. Nah, jadi kita melakukan penginputan penjumlahan 98 tambah 98 di dalam Excel. Nah, dia tuh diproses di dalam control unitnya dan juga alunya ya. Nah, kemudian disimpan di dalam sebuah memori, yaitu ada memori ROM dan RAM. Nah, kalau ROM dan RAM masih ingat perbedaannya? Kalau kita melakukan pengetikan tadi ya, penjumlahan 98 tambah 98, maka dia akan tersimpan di dalam RAM ya. Jadi dia akan tersimpan dalam RAM, memori yang tersimpan secara sementara. Nah, lalu maka dari itu kita akan tampak di layar kita bahwa 98 tambah 98 akan dihasilkan angka ya. Nah, itulah dari proses komputer ya, cara kerja komputer, dari mulai kita menginputkan sesuatu hal, misalkan berupa inputannya berupa keyboard, misalkan saya contohkan tadi kita menginputkan 98 tambah 98, kemudian diproses di dalam CPU, kemudian menjadi outputan berupa tampilan di dalam layar komputer kita, monitor kita ya. Nah, kalau keyboard sendiri dia itu lebih ditujukan untuk sesuatu hal inputan yang berhubungan dalam bentuk teks ya. Kita misalkan mengetikkan suatu kalimat, angka dan sebagainya, dia tuh cocok sekali untuk inputan yang berbentuk teks ya. Meskipun sebenarnya inputan sendiri kan tidak hanya terdiri dari inputan yang berbentuk teks. Misalkan ada inputan yang berbentuk misalkan suatu menu atau pemilihan suatu menu ya. Nah, berarti kalau kita milih menu, kita bisa nggak kira-kira pakai keyboard gitu, kira-kira bisa nggak teman-teman? Kita milih menu, misalkan menu buka folder gitu ya, bisa nggak kira-kira pakai keyboard? Bisa ya, bisa. Tetapi dia kalau kita menggunakan keyboard, dia lebih lambat ya, dan kurang akurat dan kurang disukai oleh pengguna. Kita harus ngeklik dulu Windows-nya, terus ke kanan, ke kiri, terus enter ya. Jadi lebih lambat ya. Nah, tetapi keyboard ini dia cocok sekali untuk sesuatu yang berbau ketikan ya, misalkan membentuk teks, menulis huruf teks dan sebagainya. Jadi meskipun keyboard itu juga bisa untuk memilih suatu menu, tetapi keyboard ini kurang cocok ya, lebih lambat atau kurang akurat jika kita gunakan pekerjaan seperti memilih menu. Nah, keyboard ini teman-teman ada 4 bagian ya, 4 bagian, yaitu ada tombol function, kemudian alphanumerik, kemudian ada tombol kontrol ya, dan juga tombol numerik. Nah, ini gambarnya ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini ada dikelompokkan, ada alphanumerik key, kemudian function key, kemudian ada kursor, kemudian dan numeric pad ya. Ini adalah contohnya. Nah, keyboard itu teman-teman ya, kalau diketahui bahwa keyboard itu nggak hanya keyboard QWERTY aja. Mungkin selama ini yang kita ketahui hanya QWERTY ya. Nah, karena udah sering kita pakai ya, ada di lab, kita juga punya sendiri di rumah. Nah, ternyata itu keyboard itu ada macam-macam loh jenisnya gitu ya. Nah, yang pertama ada keyboard QWERTY, kemudian ada keyboard alfabetik, Dvorak, dan chord ya. Nah, kalau QWERTY udah tahu lah ya kayak gini bentuknya. Nah, kenapa kok dinamain QWERTY ya? Karena dia mulai dari huruf H, W, E, R, T, Y ya, makanya dinamakan dengan QWERTY. Nah, dia ini didesain ya sedemikian rupa sehingga key yang paling sering ditekan itu terpisah letaknya sejauh mungkin sehingga bisa meminimalkan kemacetan ya pada saat mengetik. Nah, kelemahannya ya 48% itu gerakan di antara huruf yang harus berurutan. Misalkan kita ada kata teras, ada kata sadar, coba bayangkan huruf T, S, A itu saling berdekatan sehingga apa? Kalau kita sering ada kata-kata seperti itu misalkan dalam sebuah paragraf dan berulang-ulang katanya, nah maka tangan kita, salah satu tangan kita, jari tangan kita itu pasti akan lelah ya teman-teman ya, karena dia hanya ada di satu buah tangan, misalkan kiri aja atau kanan aja. Nah, kemudian ketidakefisienan ya, penggunaan jari kelingking yang lemah
untuk huruf A ya, karena kalau kita lihat huruf A ini kan sering dipakai ya untuk kata-kata ya, sering banyak kata-kata dasar, maksudnya huruf kata-kata yang menggunakan huruf dasar A, sehingga huruf A ini pasti sering akan ditekan gitu ya. Nah, bayangkan ini letaknya itu di posisinya sebelah kiri. Nah, otomatis jari sebelah kiri, terutama kelingking kita, pasti akan mengalami kelemahan karena sering dipakai begitu ya teman-teman. Ya, itu adalah kelebihan dan kelemahan daripada keyboard QWERTY. Nah, selanjutnya ini adalah keyboard alfabetik ya, karena berbentuknya mulai dari seperti ini ya, ABC alfabetik. Nah, dia ini tidak di semua negara ada ya, hanya negara-negara tertentu, misalkan Arab, China, dan Rusia. Berikutnya adalah keyboard Dvorak. Nah, Dvorak ini ya, tangan kiri. Nah, keunggulannya karena dia posisi huruf-huruf pentingnya itu ada di tangan kanan, secara otomatis dia bisa meningkatkan kecepatan 10-15%, kemudian bisa mengurangi kelelahan. Nah, kelemahannya apa? Kurang tersedia di pasaran ya. Nah, ini adalah berikutnya keyboard chord ya. Nah, ini untuk jenis pekerjaan tertentu, misalkan wartawan dan juga proses peradilan ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan ini berarti perlu pelatihan khusus ya agar bisa menggunakan ini ya, karena tidak semua orang mempunyai keyboard ini, sehingga tidak terbiasa juga menggunakan seperti ini. Jadi perlu pelatihan khusus untuk memakai ini. Nah, itu tadi teman-teman tentang keyboard ya. Berikutnya adalah mouse ya. Nah, kalau mouse seperti ini saya yakin deh teman-teman pasti sudah pada punya ya. Nah, kalau mouse ini dia punya dua operasi penting, yaitu pertama adalah dia bisa menggerakkan kursor, dan yang kedua ada berikutnya adalah joystick. Nah, kalau ini mungkin ada yang belum punya ya, atau sudah punya semua kalau ini ya. Yang suka main game, nah ini pasti sudah banyak yang punya ya, joystick ya. Nah, jadi sifat joystick dia tidak membutuhkan membutuhkan tempat yang sedikit maksud saya ya. Jadi dia nggak butuh banyak ruang ya, karena bentuknya tidak terlalu besar, jadi membutuhkan tempat yang sedikit. Terus dia tidak mengganggu layar ya, dan harganya juga relatif murah ya, sehingga banyak digunakan pada permainan komputer game ya, seperti permainan pesawat, mobil balap, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah trackball. Nah, ini yang dimaksud trackball ya. Jadi bolanya di atas ya, bukan di bawah. Nah, bedanya sama mouse, kalau mouse tadi bolanya di bawah ya. Nah, sifat daripada trackball sendiri dia mudah dipelajari ya, membutuhkan sedikit ruang sama seperti joystick, dan dilaporkan oleh beberapa peneliti bahwa trackball adalah salah satu piranti penuding yang terefisien ya dalam hal ketepatan dan juga kecepatan ya. Nah, track point berikutnya, track point ya. Nah, ini track point ya. Nah, yang warna merah seperti ini ya. Nah, jadi dia kalau seperti ini berarti artinya apa, kita nggak butuh ruang lagi ya, karena dia udah jadi satu sama keyboard ya. Nah, berikutnya adalah like pen. Nah, ini ya, like pen berarti dia cocok untuk melakukan pemilihan ya, tetapi dia digunakan untuk monitor yang menggunakan tampilan CRT ya. Nah, permasalahannya apa kira-kira kalau misalkan kita menggunakan like pen? Nah, like pen itu kan dia pakai seperti itu tadi ya, pen begitu ya. Nah, otomatis apa? Kalau menggunakan seperti itu dia bisa merusak daripada layar ya. Penanya bisa merusak layar, terus bisa mengganggu layar, dan bisa gampang rusak atau bisa hilang atau patah ya kalau menggunakan like pen. Jadi ada
kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya kira-kira apa ya? Kalau menggunakan like pen itu kalau kita mau memilih objek yang bentuknya kecil banget gitu ya, misalkan titik gitu, kita mau ngeklik di titiknya itu, maka kita lebih mudah ya. Nah, kita lebih mudah kita menggunakan like pen ya. Nah, daripada misalkan kita menggunakan touchscreen. Nah, karena apa? Kalau touchscreen kan kita pakai jari kita kan kadang-kadang lebih besar gini ya bentuknya. Kalau like pen kan dia kecil seperti itu. Jadi dia cocok sekali untuk memilih sesuatu hal, objek yang dia bentuknya sangat kecil gitu ya. Nah, oke, selanjutnya touchscreen ya. Touchscreen-nya seperti ini ya. Ya, berarti kita menggunakan dengan sentuhan jari. Nah, kira-kira kalau touchscreen ini dia gimana ya? Mungkin kita berbicara keuntungan dulu ya. Keuntungannya dia nggak butuh alat lain ya, karena dia sudah menggunakan jari ya. Terus dia cocok untuk memilih menu. Nah, kemudian apalagi kira-kira cepet ya kalau kita melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pilihan gitu, dia cepat sekali ya. Nah, tapi dia ada ruginya. Kenapa? Nah, karena kita dari menggunakan jari, kalau touchscreen, nah jari itu kan biasanya kotor, basah dan sebagainya ya. Berarti bisa mengotori layar, terus menyebabkan kelelahan juga. Dan jari tangan juga bukan alat penuding yang presisi ya. Jadi kalau untuk objek-objek yang dengan gambar yang kecil begitu, daerah yang kecil, maka dia akan kesulitan ya. Makanya cocoknya kalau untuk objek-objek kecil dia cocok menggunakan like pen. Itu tadi ya. Sekarang pemilihan piranti cocok dengan pekerjaan ya. Kalau untuk masukkan numerik tadi ya, piranti yang cocok adalah tombol numerik ya dari keyboard ya. Kalau untuk masukkan teks ya cocoknya adalah keyboard alphanumeric keyboard atau QWERTY ya. Nah, kemudian untuk seleksi objek nih, jenis pekerjaannya untuk menseleksi objek berarti tentang keyboard dan hardware lainnya. Oh iya, tentang cara kerja ya. Cara komputer. Yeah, kemudian piranti inputan tadi ada apa aja? Piranti inputan termasuk golongan kayak mouse atau keyboard ya Bu? Iya. Yeah. Outputannya termasuk seperti pencetak atau gambar bitmap. Biasa Sadila ada ya. Di bawah ini adalah merupakan piranti alat input pada perangkat keras hardware, yaitu kalau tadi output ya, sekarang input, yaitu A monitor, B speaker audio, C keyboard, D printer, dan E LCD. Kira-kira apa jawabannya? Keyboard, Bu. Iya, betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Yusuf Sari Safrudin. Ada? Oh iya, siap Bu. Oke. Sistem komputer terdiri dari 3 aspek, yaitu apa kira-kira? A. Hardware software aplikasi, B. Brainware hardware software, C. Hardware brainware aplikasi, D. Aplikasi software brainware, atau E. Salah semua. Kira-kira apa jawabannya? Masih ingat gak 3 aspek tadi? Jawabannya B, Bu. Brainware, hardware, dan software. Oke, betul ya. Berikutnya EC yang mana? Ini kebalik-balik. Yang mana ini kira-kira? Dvorak, Bu. Iya, betul ya. Ini adalah gambar daripada jenis keyboard Dvorak ya. Berikutnya Dinda, ada Dinda? Dinda? Iya, Bu. Ya. Yang termasuk kelompok dalam tombol papan ketik. Tadi kan ada papan ketik ya. Ada dikelompokkan menjadi tombol-tombol ya. Kira-kira mana yang bukan termasuk tombol papan ketik ya? Ada tombol function, tombol kontrol, alfabet, tombol alphanumerik atau tombol numerik. Yang mana yang nggak termasuk dalam
tombol pada papan ketik, kira-kira apa? Oke, silahkan dijawab. Yang C, Bu.